Hai, welcome to Rianto Astono Podcast. Jangankan merencanakan atau memikirkannya, terbesit pun tidak. Jika suatu saat di masa depan, mungkin saja saya akan memanggil diri saya sebagai Dewa Kipas. Loh, apa soal? Saya akan menceritakan kisahnya di podcast kita kali ini. Well, ada banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari apa yang saya lakukan beberapa bulan belakangan yang ingin saya bagikan. Kisahnya mungkin sedikit panjang dan bersayap-sayap, tetapi setiap peristiwa akan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tentu saya akan mencoba mengemasnya dalam cerita seringkas dan semenarik mungkin agar dapat bermanfaat baik bagi diri saya sendiri dan terutama bagi teman-teman yang mendengarkan. Di episode ini, saya akan mengajakmu untuk melihat bagaimana saya melakukan validasi sebuah ide bisnis. Bagaimana salah dan masalah bukanlah bencana, melainkan sebuah peluang. Lalu saya akan sharing sekelumit hal mengenai passion, hingga bagaimana membangun sebuah bisnis yang sama sekali baru, yang sama sekali tidak pernah terpikirkan. Dalam hal ini, saya sebagai si Dewa Kipas. Oke, cerita dimulai dari seorang teman yang mengontak saya beberapa minggu lalu. Barangkali ia tak sengaja melihat saya yang sering membuat status mengenai Bitcoin, sehingga ia pun bertanya, apa yang saya lakukan dengan Bitcoin? Investasi, trading, atau mining? Maka jawaban saya adalah investasi. Sebab saya memang membeli dan menyimpan Bitcoin, Ethereum, dan beberapa aset kripto yang lain sebagai bagian dari portofolio investasi saya. Oh, katanya, ia mengira saya menambang kripto sebagaimana yang dilakukannya. Lalu percakapan pun berlanjut dengan pembahasan mengenai mining dan seputarnya. Ini lalu mengingatkan saya pada tahun lalu. Jadi ceritanya, tahun lalu, sekitar bulan September 2020, saya juga pernah berencana untuk mining. Waktu itu saya membeli satu VGA RX 588GB yang saya tancapkan di komputer pribadi saya. Saya ingat betul, membelinya seharga 3,5 juta rupiah, di mana saat itu harga Bitcoin masih 160-an juta. Tetapi hanya 3 hari setelah menambang menggunakan PC pribadi, saya pun berhenti karena tidak tahan dengan panasnya yang menyembur ke kaki saya. Kebetulan memang CPU diletakkan di bawah meja dekat kaki saya. Suara kipasnya yang berisik pun terasa mengganggu. Maka saya copotlah VGA tersebut dan menyimpannya. Nah, kebetulan awal tahun tadi, sekitar bulan Maret, PC saya rusak. Saya kemudian membawanya ke toko komputer setelah tidak bisa memperbaikinya sendiri. Iseng saja, saya sekalian membawa VGA saya untuk minta sekalian dipasangkan. Sayang kan, VGA mahal-mahal cuma disimpan doang. Tapi setelah dicek, orang dari toko komputer menyarankan saya untuk menggunakan VGA lama saja karena power supply milik saya kurang besar dayanya. Oke, kata saya jual aja lah VGA ini kalau begitu. Orang itu melihatnya sebentar, lalu berkata, oh, VGA ini sekarang harganya mungkin sekitar 6 juta, tapi toko kami tidak membeli barang bekas. Saya pun kaget, bukan kaget karena toko itu tidak membeli barang bekas, tetapi kaget dengan harganya yang sudah hampir 2 kali lipat dari harga beli saya. Lantas sesampainya di rumah, saya langsung meminta istri saya untuk menjualnya di Tokopedia. Tak sampai 10 menit, VGA tersebut terjual 6 juta. Ternyata benar kata Kang komputer tadi. Karena penasaran, saya pun mencari tahu lebih lanjut. Ternyata harga pasaran RX 580 bekas waktu itu sekitar 8 hingga 9 juta. Pantesan aja langsung laku. Tapi ya udahlah, toh saya juga udah untung hampir 2 kali lipat. Pikir saya, harusnya dulu saya belinya 10 biji aja. Dan peristiwa tersebut pun berlalu begitu saja. Hingga percakapan dengan teman saya tadi. Kami pun lanjut bercakap-cakap, dan ia menceritakan berbagai hal mendasar mengenai mining, lalu tentang harga VGA yang naik gila-gilaan, dan lain sebagainya. Maka saya pun mengajukan sebuah pertanyaan paling penting kepada teman itu. Apakah mining ini menguntungkan? Jawabannya, iya. Dan semudah itulah, saya kemudian memutuskan untuk menjadi miner. Loh, kok cepat amat mengambil keputusan? Oke, kita stop di sini sebentar. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara saya memvalidasi bisnis. Bagi saya, melakukan validasi bisnis hanyalah semudah mendengarkannya melalui sumber-sumber yang saya percaya. Sudah sejak lama saya melakukannya, bahkan pada hampir semua bisnis yang saya miliki dan jalankan sekarang. Saya tidak terlalu peduli dengan teori, metode, simulasi, dan berbagai hal teknis di awal. Buat saya, untuk menemukan bisnis yang baik,
Kita hanya perlu mengetahui apakah itu benar-benar proven, profitable, tentu dari sumber yang dapat kita yakini dan valid. Sejak lama, saya sering sekali membeli e-book mahal, e-course, dan segala macam tutorial hanya untuk mencari dan melihat screenshot penghasilannya saja. Sebab itulah satu-satunya yang saya perlukan untuk memastikan jika bisnis tersebut memang ada, nyata, dan terbukti menghasilkan. Perihal urusan teknis dan bagaimana itu dijalankan, semua itu biasanya akan saya lakukan setahap demi setahap menggunakan style saya sendiri, sembari terus belajar dan mencari referensi juga dengan style saya sendiri. Dan inilah yang terjadi pada hampir semua bisnis saya. Saya menjadi seorang affiliate dari beberapa network, terutama Amazon, karena melihat screenshot penghasilan dari orang yang saya anggap kredibel. Cukup itu yang perlu saya tahu. Saya pun memutuskan untuk masuk dan menjalankannya dengan cara dan style saya sendiri. Lalu terbukti, itu pada akhirnya menjadi sumber penghasilan terbesar saya selama bertahun-tahun hingga sekarang. Sama halnya dengan mining. Kebetulan teman tadi adalah orang yang saya percaya. Maka hanya cukup mendengarkan jawabannya bahwa mining itu menguntungkan. Saya yang sebelumnya memang sudah cukup lama mempelajari blockchain dan Bitcoin pun langsung membuat keputusan untuk menjadi miner. Satu hal yang pasti, di detik yang sama ketika saya menerima fakta bahwa sesuatu itu menghasilkan, saya selalu menyediakan ruang bagi masalah dan kendala. Sebab peluang dan masalah memang selalu datang dalam satu paket. Singkat cerita, hari-hari saya selanjutnya diisi dengan aktivitas belajar, berdiskusi, mencari referensi sana-sini, dan tentu saja memburu VGA. Dan seperti yang sudah diduga, salah dan masalah pun datang bertubi-tubi. Beberapa rutinitas dan persoalan waktu pun mulai mengganggu. Saya yang biasanya santai habis karena hampir semua bisnis sudah berjalan otomatis, tiba-tiba jadi orang yang begitu repot ngurusin rig-rig mining. Saya yang sudah tak lagi merakit komputer sejak zaman kuliah, kembali harus utak-atik dan rakit-rakit sana-sini. Saya pun jadi teringat pada bututnya komputer saya ketika kuliah dulu. Waktu itu, di saat orang-orang sudah menggunakan Pentium 3 atau 4, saya masih pakai Pentium 1 133 yang harddisknya hanya 512 MB, RAM-nya cuma 16 MB saja. Namun justru komputer itulah yang dulu memaksa saya untuk mengoprek-oprek supaya tetap dapat nyaman saat digunakan. Saya tentu menikmati itu semua, menyelami seluruh prosesnya. Tetapi beberapa kesalahan dan masalah pun pada akhirnya membuat pusing juga. Proses tersebut memaksa saya untuk belajar kembali banyak hal, mulai dari ilmu mengenai aliran udara, hawa panas, hawa dingin, cara menghitung dan mengatur daya listrik, cara memilih kabel, hingga urusan setup solar panel, karena ada beberapa komponen yang saya putuskan untuk berjalan menggunakan sinar matahari yang menyengat. Masalah terbesar datang dari panas yang dihasilkan saat mining. Ruangan kantor yang saya gunakan untuk mining, yang biasanya selalu dingin dan bersih, mulai terlihat berantakan dan terasa seperti di dalam sauna. Hawa panasnya luar biasa. Satu rig mungkin masih aman dan nyaman, tapi saat 2 rig berikutnya ditambahkan, suara dan suhunya jadi runyam. Saya pun harus melakukan berbagai trial dan error dengan beberapa pilihan produk yang tersedia. Kipas adalah salah satu yang paling dominan. Saya membeli beberapa jenis kipas yang punya karakteristik berbeda. Beberapa hening tetapi lemah, beberapa kencang tapi berisik, beberapa cuma keren lampu-lampu RGB-nya saja. Hingga akhirnya saya pun menemukan satu jenis kipas yang oke punya. Kipas itu cukup murah, bagus, dan kencang. Suaranya pun masih dapat ditoleransi telinga saya. Dan yang terpenting, kipas tersebut dapat menurunkan suhu mesin-mesin VGA saya. Sebab saat suhunya turun, maka crash yang terjadi semakin sedikit. Penambangan pun lancar, aman, dan sentosa. Maka saya pun berpikir, bagaimana jika masalah yang saya hadapi, yang sudah saya temukan solusinya setelah melalui berbagai eksperimen, juga dapat membantu orang lain yang menghadapi masalah yang sama. Well, dari sinilah kisah Dewa Kipas dimulai. Jadi saya membeli cukup banyak kipas sebagai stok bagi rig saya yang terus bertambah. Sembari menunggu rig-rig baru, saya pun merakit beberapa set kipas, lalu meminta istri saya untuk iseng-iseng menjualnya di marketplace. Dan ternyata laku. Bahkan sebelum saya turut menjualnya, menggunakan segala macam ilmu marketing yang saya miliki. Yang saya lakukan hanyalah sekali saja menulis copywritingnya, dan menyerahkan sisanya ke istri saya, yang kemudian melistingnya di marketplace. Beberapa hari berikutnya, saya pun lebih sering merakit kipas ketimbang melakukan hal lain yang biasanya saya lakukan. Rasanya seru, meski melelahkan. Dan setelah saya pikir-pikir, ini mungkin hobi terpendam saya. Sebagai informasi, saya adalah orang yang tidak punya hobi yang spesifik.
Meski saya sangat suka nonton MotoGP, tetapi saya tidak suka otomotif. Bahkan salah satu tempat yang paling tidak saya sukai adalah bengkel. Saya juga tidak suka memiliki hewan peliharaan, burung-burungan, ikan-ikanan, kucing-kucingan, anjing-anjingan. Saya tidak punya semua itu. Saya pun tidak suka bermain game. Satu-satunya benda yang saya miliki cukup banyak hanyalah buku. Tapi itu pun bukan hobi, sebab menurut saya, membaca adalah sebuah aktivitas primer, sama seperti makan dan bernafas. Dan ternyata, setelah diingat-ingat lagi, dulu waktu kecil, saya itu suka bongkar-bongkar mainan. Saya suka membuat senter-senteran dan bermain dengan dinamo Tamiya saya untuk dibuat kipas angin saat main camping-campingan. Bahkan jurusan kuliah pertama yang saya pilih dulu adalah teknik elektro, meski akhirnya tidak jadi saya ambil karena saya lebih memilih untuk masuk universitas negeri yang lebih murah. Ya, walau ujung-ujungnya nggak lulus juga. So, merakit kipas jadi kenikmatan bagi saya. Dan inilah pelajaran tentang passion. Saya tahu ada orang yang menyebut passion tidak penting dalam bisnis. Saya pun setuju. Tetapi saya juga meyakini jika menghasilkan uang dari hal yang kita sukai akan jauh lebih menyenangkan ketimbang dari hal yang tidak kita sukai. Bagi saya, merakit kipas adalah menemukan kembali salah satu kesenangan saya yang lama hilang. Tentu jika itu jumlahnya wajar dan tidak berlebihan. Sebab saat saya merakit 20 set kipas sehari, capeknya bikin sebel juga. Saat ini saya sudah sampai pada tahapan untuk mendelegasikan tugas merakit itu kepada orang lain. Biarlah saya iseng-iseng kembali merancang beberapa model kipas lain untuk kebutuhan yang lain, seperti kipas akuarium, kipas aquascape, kipas STB, kipas router, dan masih banyak lagi yang ingin saya coba buat. Dan setelah saya melakukan riset lebih dalam, ternyata market untuk kipas-kipas tersebut cukup bagus. So, apakah nanti saya akan menjadi dewa kipas? Entahlah. Buat saya, ini hanyalah proyek iseng-iseng dan hobi belaka. Sama halnya dengan mining, sama halnya dengan YouTube, sama halnya dengan podcast ini. Semuanya hanyalah proyek pengisi waktu luang, seru-seruan, sharing, penyaluran hobi yang hasilnya bukan untuk uang makan, melainkan akan diinvestasikan kembali. Satu hal yang pasti, baru beberapa hari yang lalu, saya closing deal dengan produsen kipas di Tiongkok untuk memproduksi beberapa ribu kipas dengan merek saya sendiri. Sekarang bayangkan, jika sejak awal saya tidak ikut serta dalam proses tersebut dan hanya ongkang-ongkang kaki, tahu beres, dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya, toh saya memiliki kemampuan untuk itu. Bayangkan jika saya takut melakukan kesalahan dan selalu menghindari masalah. Bayangkan jika saya tidak secara sengaja menemukan passion yang lama hilang karena melalui itu semua. Bayangkan jika komputer lama saya tidak sebutut itu. Bayangkan jika saya tidak memiliki keberanian untuk mencoba. Tentu saja, podcast Dewa Kipas ini tak pernah ada. Semoga bermanfaat.